Baik, shalom, shalom, Salam. haleluya, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kalau sudah dikasih Tuhan, luar biasa kita dikasih cuaca cerah ya pas hari Minggu ini. Kami selalu minta Tuhan Tuhan berikan cuaca yang cerah, perjalanan bahagia jauh, dari Malang jauh, teman-teman juga jauh. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan berikan cuaca yang sangat luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya sapa dulu di sebelah kiri dari Sumatera, Pak Dania. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Puji Tuhan ya, kita boleh mengajar di dalam Tuhan. Apapun kita yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya, ini kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana mengatasi apa kemarin kebiasaan, mengatasi kebiasaan berulang. Nah, iya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bertanya dulu di Bapak Ibu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, apa yang sedang Anda pikirkan terus-menerus hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kira-kira hari-hari ini, akhir-akhir ini, apa yang menjadi pikiran Bapak Saudara semua? Pekerjaan, keluarga, ekonomi, keuangan, anak, pasangan hidup, apa yang terus-menerus dipikirkan akhir-akhir ini? Atau mungkin semuanya, ya, atau mungkin semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, setelah dipikirkan hal tersebut, apa dampak dari memikirkan hal itu? Apa sih dampak setelah saya pikirkan itu terus-menerus selama ini? Saya sudah pikirkan beberapa minggu yang lalu, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini atau jam ini. Saya bisa pikirkan, tetapi pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi iman kita? Apa efeknya bagi kehidupan kita? Kita pikirkan, ada nggak dampaknya? Atau nggak ada sama sekali? Dan saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, dan berikan sebuah alasan mengapa kita memikirkannya, mengapa kita tidak berhenti saja. Ya. Kalau itu tidak menguntungkan, mengapa tidak kita hentikan? Kalau itu memang menguntungkan, kenapa tidak dilanjutkan? Misalnya begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu kita pertanyaan-pertanyaan ini menjadi evaluasi bagi diri kita. Apa sebenarnya sedang terjadi dalam hidup saya, hidup kita, semuanya masing-masing. Banyaknya pergumulan kita, saya, Pak Ali, Pak Age, dan juga teman-teman yang lain yang dari kooperasi, ya, teman lain juga bersama dengan keluarganya. Banyak pergumulan, banyak dipikirkan. Nah, pertanyaan itu, mengapa kita memikirkan? Mengapa kita berhenti memikirkan? Apa yang bagi kita, baik atau buruk bagi kita demikian. Nah, sekarang dalam kitab Filipi sudah dikatakan begini. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kau pikirkan. Oh, sudah banyak yang kita pikirkan. Sudah banyak yang aku lakukan, aku renungkan, aku khawatirkan dan sebagainya. Dengan kata lain begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kau pikirkan. Tetapi nyatakanlah semuanya itu dalam segala hal keinginan dulu, apa yang kau pikirkan tersebut kepada Allah. Silahkan pikirkan, katakan kepada Allah dan dengan permohonan dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, yang kedua, dalam kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersangka kepada pengertianmu sendiri. Ini sangat familiar sekali dengan aplikasi saja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini coba direnungkan saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu pikirkan. Ya, kemudian janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak mungkin yang kita pikirkan, banyak mungkin yang kita takutkan, banyak mungkin yang kita
khawatirkan dan lain sebagainya. Masalahnya adalah begini, saudara. Manusia itu sering lupa bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Orang sering lupa bahwa hidupnya di tangan Tuhan, bukan di tangannya. Dengan kata lain begini, orang itu sering merasa bahwa hidupnya berada di tangannya, bukan di tangan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena apa? Hidupku di tanganmu. Ya. Hidupku di tanganku. Benar sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kadang-kadang memang kehidupan kita juga menentukan hidup kita, apa yang kita kerjakan menentukan hidup kita. Tetapi Tuhan jauh lebih menentukan hidup kita. Nah, orang sering lupa ini. Itu sebab mereka sering mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Yang kedua, manusia cenderung khawatir. Sedikit-sedikit khawatir, ya. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit ragu. Cenderung ini terjadi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Ini kecenderungan manusia. Manusia cenderung mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Oh, aku sudah ngerti, kok sudah paham, nggak perlu saya bantuan orang lain, nggak perlu saya Tuhan. Kadang-kadang begitu. Karena mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pengertian sendiri. Beberapa waktu yang lalu sudah saya kasih contoh, orang yang ngerti, orang yang tahu nggak akan menyelamatkan itu. Tapi orang yang mengenal, itu yang bisa menyelamatkan. Mengenal Tuhan, orang tahu Tuhan saja nggak akan selamat. Tapi orang yang mengenal Tuhan dia akan selamat. Saya berikan contoh kan orang yang ngerti. Habibie itu nilainya luar biasa. Dia bukan orang Kristen, tapi ketika ulangan dia Kristen dapat 100. Sementara orang Kristen sendiri gak dapat dari itu. Artinya apa? Habibie ngerti, tapi nggak selamat. Karena apa? Yang nggak percaya, dia nggak kenal Yesus. Dia tahu siapa apa itu kayak Kristen. Nah, begitu. Apa yang ngerti ya? Apa yang ngerti? Apa yang kita tahu? Kalau terus kita menjadi sombong kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di dunia yang tidak pernah khawatir? Siapa di dunia yang tidak pernah takut? Siapa di dunia yang tidak selalu berpikir? Semuanya saya setiap pagi berpikir, setiap hari berpikir. Apalagi menjelang Natal begini, udah banyak strategi yang harus kita terapkan. Sudah banyak cara-cara yang kita lakukan, persiapan dan lain sebagainya. Dulu, sebelum ada teman-teman banyak di sini, Desember Natal, bulan Februari, di tahun berikutnya sudah persiapan Natal. Sekarang puji Tuhan, bulan 9 kita mulai persiapan. Artinya apa? Memang banyak yang dilakukan, memang banyak yang dipikirkan. Nah, manusia cenderung khawatir dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini? Siapa yang tidak pernah merasakan ketakutan di dalam kehidupan ini? Siapa? Bapak Ibu yang berkata. Dan ketiga hal ini, saudara, kecenderungan manusia, ketiga hal tersebut itu juga sesuatu yang bukan yang baik. Nah, atas hal tersebut dalam Matius pasal 6 dikatakan begini. Matius pasal 6 ayat 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja pada jalan hidupnya? Ya. Orang khawatir, tidak ada manusia yang tidak khawatir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita khawatir ada sesuatu yang berubah, yang ditambah dalam kehidupan kita? Tuhan, aku khawatir dari esok. Aku khawatir besok, apakah lalu besok ditambah 1 hari lagi? Enggak ada. Kekhawatiran tidak menambah solusi. Kekhawatiran tidak membawa daripada manfaat. Firman sangat jelas. Tuhan memberitahu bahwa kekhawatiran itu tidak membawa manfaat apapun. Apa yang dapat kita peroleh dari mana kekhawatiran? Aku khawatir ini kalau saya nggak bisa hindari itu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir kalau kita tidak melakukan sesuatu apapun. Justru ketika khawatir, mari kita lakukan.
kali jangan katakan kenapa ini terjadi, mengapa ini terjadi. Bukan itu pertanyaannya. Ketika ada masalah terjadi, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Beda sama pertanyaan. Kalau kita bertanya, Tuhan kenapa ini saya alami, kenapa ini terjadi kepada diri saya, kenapa ini terjadi kepada anak saya, terjadi kepada keluarga saya, pekerjaan saya dan lain sebagainya. Bukan itu pertanyaannya. Semua orang mengalami masalah, betul ya? Semua orang mengalami namanya persoalan. Tapi pertanyaannya, dengan persoalan itu, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Itu jauh lebih baik. Jadi langsung ada tindakan, langsung ada eksekusi. Tapi kalau kita bertanya, Tuhan mengapa terjadi pada diri saya? Seakan-akan kita menyalahkan Tuhan, seakan-akan kita menyalahkan kondisi kita dan sebagainya. Lebih baik kita berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Oh, Tuhan senang itu saudara. Tuhan langsung kasih jalan, Tuhan langsung kasih petunjuk. Ini yang kamu kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih itu. Justru kekhawatiran, ketakutan yang berkepanjangan, ketakutan yang berlebihan dapat mengganggu kesejahteraan emosional kita. Betul nggak, saudara? Kekhawatiran tidak membawa manfaat, tetapi kekhawatiran yang berada justru mengganggu kesehatan emosional kita, mental kita, dan suasana hati kita. Coba kalau Bapak terus khawatir dan takut terus, emosi kita terganggu, gelisah, resah, tegang, cemas, bahkan ada terjadi gangguan mental yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu yang diberkati oleh Tuhan. Ada rasa gak nyaman, orang yang terus memikirkan saja terus, ada rasa gak nyaman di dalam dirinya. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada masalah dan kemudian tidak pernah berhenti memikirkannya, apa yang terjadi? Kita nggak bisa kerjakan yang lain. Ada sesuatu yang hilang, ya. Kenyamanan hilang, damai sejahtera di hati hilang. Malah kesehatan emosional terganggu, kesehatan mental terganggu, suasana hati terganggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang sudah berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidup kegiatan? Orang gak akan mungkin karena khawatir Tuhan akan kasih tambah 1 hari lagi atau 1 jam lagi, gak ada. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 13, Saul dan pikirannya. Sebelum saya sampaikan saudara, kecenderungan manusia yang keempat adalah manusia cenderung berpikir melebihi kapasitasnya. Manusia cenderung berpikir melebihi kapasitasnya. Contohnya Saul. Kapasitas Saul itu apa? Tapi yang dia lakukan lebih daripada itu. Saul yang khawatir berlebihan dan bertindak lebih atau bertindak over daripada apa yang menjadi kapasitasnya. Akhirnya terjadi apa? Tuhan memilih orang yang menjadi raja atas Israel. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita khawatir, Tuhan bertindak melebihi kapasitasnya. Kalau dibaca 1 Samuel pasal 13 ayat 14, apa dikatakan di sana? Satu Samuel pasal 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, kata Tuhan.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada engkau. Mengapa Tuhan berkata demikian sudah? Mengapa itu Samuel berkata begitu kepada Saul? Dikatakan begini dalam ayat 13, Samuel, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Sebab sedianya Tuhan itu mengokohkan kerajaan atas orang Israel selama lamanya sampai sekarang kerajaan tidak tuntas. Apa yang dikerjakan oleh Saul pada waktu itu? Dia mengambil sesuatu, melakukan sesuatu yang bukan bagian daripada dia. Nah, Bapak itu yang dikasih oleh Tuhan. Manusia cenderung berpikir melebihi kapasitasnya. Contoh Saul. Nah ini, HP yang over kapasitas rusak Pak. Manusia itu HP yang rendah, ya. HP yang rendah tapi dipakai lebih dari kapasitasnya, error, bukan bisa dipakai. HP saya berkali-kali saya bawa ke komputer. Ya karena kita nggak bisa beli HP yang tinggi, nggak bisa, ya belum bisa HP yang dengan RAM yang tinggi, kemudian dengan HP yang rendah itu supaya nggak error, kan nggak ke tolong lagi. Ya hampir itu saya lihat itu selalu ada notifikasi penuh dan sebagainya. Nah manusia ini kan HP yang rendah, tapi terlalu memaksakan dirinya. Dia bertindak melalui kapasitasnya, kekuatannya itu berapa? Nah dia ingin lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini ada Saul. Berlebihan dia berpikir, berapa dia? 1 minggu dia pikirkan itu saudara. Ketika dia itu pada waktu itu adalah apa yang terjadi dengan Saul sebelum pertempuran dan pengorbanan dalam 1 Samuel pasal 13. Saul hatinya terganggu, Saul hatinya gelisah ketika melihat pasukannya tercerai-berai. Sementara Samuel yang ditunggu tidak segera datang. Ini ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Kenapa nggak datang? Gelisah terus dipikirkannya berkepanjangan. Karena tidak juga datang, akhirnya Saul mengambil tindakan sendiri. Ya, apa yang dilakukan? Tindakan yang bukan bagiannya, tindakan yang bukan yang seharusnya dia kerjakan, artinya melebihi kapasitasnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang khawatir, orang yang berpikir berlebihan, dia bisa melakukan suatu tindakan keputusan yang bisa salah. Apalagi mengandalkan pengertian sendiri, mengandalkan kekuatan dia sendiri, bisa salah. Merasakan ini sudah pimpinan Roh Kudus dan lain sebagainya. Kalau pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ciri-cirinya itu membawa damai dalam kehidupan kita. Kalau tidak, itu bukan Roh Kudus itu. Kalau ambil keputusan pilihan sudah membawa damai, itu baru Roh Kudus berkontribusi dalam setiap keputusan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini baru pendahuluan Bapak Ibu. Hari ini saya membawakan sebuah judul ini ya. Di mana satu hal yang dimiliki banyak orang, terutama kalangan hidup yang serba modern ini, banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dia adalah overthinking dan bagaimana kita belajar mengatasi. Ini masih membahas sebenarnya. Tadi pendahuluan sudah sekian lama ya. Nah, sekarang ini apa itu overthinking? Overthinking itu pikiran bekerja keras. Ram rendah bekerja keras. Manusia ramanya rendah bekerja keras sekali. Berpikir secara berlebihan atau memikirkan sesuatu berulang-ulang. Itu saja terus hari-hari. Dan itu serius banget itu dipikirkan. Gak main-main. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah raja. Orang yang overthinking, pikirannya bekerja keras, dipaksa, berpikir berlebihan,
memikirkan sesuatu berulang-ulang, itu saja terus, dan itu tidak pernah berhenti dari zaman dahulu kala sampai zaman kemarin sampai zaman ini, itu saja terus dipikirkannya. Itulah overthinking. Nah, orang yang overthinking biasanya dia itu terus memikirkan segala kemungkinan buruk, semua yang bisa saja itu adalah salah. Dipikirkan tapi belum tentu itu benar, gitu maksudnya. Nah ini, orang overthinking terus memikirkan kemungkinan buruk yang bisa saja salah dan belum tentu itu terjadi. Dipikirkan terus ini, kekhawatiran saja terus ada di dalam diri. Kira-kira yang seperti itu mengganggu atau enggak dalam kehidupan dia? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia merasa cemas akan apa terjadi ke masa depan nanti atau dalam kehidupan mereka nanti, dalam keluarga nanti. Apa yang akan terjadi dalam keluarga itu nanti? Apa yang terjadi dengan hidupku nanti? Apa yang terjadi dengan anakku nanti? Ya, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada sebuah ilustrasi saudara, ada seorang pria yang setiap hari dia itu berjalan kaki melewati hutan. Setiap hari dia itu melewati hutan, ya. Contohnya misalnya Pak Ali atau mungkin juga Pak Hage keluarga dari Manado atau dari Sandu. Nah orang ini melewati hutan untuk bekerja di sebuah kota. Nah saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, nah dia tahu bahwa di tengah perjalanan itu dia akan melewati sungai yang ada di situ ada jembatan besar yang nggak dia seberangi. Ada sungai besar tapi ada jembatannya di situ. Nah suatu hari dia mendengar kabar. Suatu hari dia itu dapat berita bahwa jembatan di atas sungai itu katanya rusak. Ya. Dia dengar kabar ini, oh jembatan ini ada dengar rusak. Kemarin kami kita sampai di jembatan Lunggano, ya, jembatan Lunggano itu. Saya dikasih tahu oleh adik saya, Mas itu mungkin rusak, mungkin aneh. Tapi walaupun nanti tetap saya berangkat saja. Tapi mungkin aja. Jadi khawatirkan adik saya apa? Jangan-jangan nanti nggak bisa berangkat, kita udah saya berangkat. Tapi puji Tuhan, saudara, begitu sampai atas di situ langsung jalan. Saya selalu dapat giliran pertama, puji Tuhan. Nah, kembali kepada cerita ini. Laki-laki ini berangkat ke kota untuk bekerja melewati jembatan, tapi dia mendengar katanya jembatan itu rusak. Dia mendengar katanya jembatan rusak. Karena mendengar bahwa jembatan itu rusak, sepanjang malam dia berpikir. Ingat, sepanjang malam dia berpikir, artinya tidak berhenti dia berpikir. Ia mulai membayangkan hal-hal yang buruk. Bagaimana kalau jembatannya benar-benar rusak? Ya. Bagaimana kalau dia nanti jatuh ke sungai? Bagaimana kalau dia terlambat bekerja lalu dipecat? Bagaimana kalau tidak ada jalan lain? Banyak kan? Kalau ini perjalanan dari Gantung, kalau misalnya bisa lewat Derawa, lewat DT, mutar ke sana. Nah, orang kadang-kadang berkata seperti itu. Nanti kalau aku nggak bisa lewat Derawa, saya lewat mana lagi? Itu jembatan putus. Katanya putus. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang malam orang ini berpikir. Dia terus memikirkan dengan penuh kecemasan dan ada rencana-rencana darurat. Kalau tidak bisa dilewati, saya lewat sini. Kalau sini nggak bisa lewat sana. Kalau sana nggak bisa lewat sini lagi. Pokoknya itu terus sepanjang malam. Tetapi walaupun dia dalam ketakutan pagi, tetap dia berangkat. Dia bekerja. Dia tidak ingin dipecat, dia ingin berangkat kerja. Dan ketika sampai di sungai tersebut dia tertekun, ternyata jembatannya masih kokoh. Bagus, saudara. Loh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok. Tidak rusak, aman udah dilewati, baik-baik saja. Kemarin pun waktu saya masih sampai di jembatan Lunggano, saya bayangkan itu nanti bakal masuk sungai atau gimana dan sebagainya. Ternyata baik-baik saja, bagus saja. Dan saya pernah dulu, ya. Nah, akhirnya saudara, puji Tuhan, dia bilang, oh puji Tuhan, aku
dari berangkat dengan lega. Ya, dia bisa bekerja, nggak terlambat dan sebagainya. Oh, pelayanan juga nggak terlambat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi cerita ini ada pelajaran. Orang ini, bapak ini telah menyiksa dirinya dengan kekhawatiran yang bahkan tidak pernah terjadi. Orang ini telah menyiksa dirinya, menyiksa pikirannya, menyiksa hatinya sendiri dengan apa? Sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sama sekali. Hanya katanya saja. Ini pelajaran yang dapat kita ambil. Kadang-kadang itulah orang terjadi hal yang demikian. Berlebihan dia berpikir, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, pesannya apa, saudara? Kadang-kadang manusia itu seringkali membangun jembatan-jembatan keraguan. Orang seringkali membangun jembatan-jembatan kecemasan, jembatan-jembatan ketakutan, jembatan-jembatan keraguan di dalam pikiran kita, pada kenyataannya tidak seburuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dapat kita ambil. Banyak orang menyiksa dirinya, banyak orang menyiksa hati dan batinnya sendiri oleh sesuatu yang tidak akan pernah terjadi atau belum pernah terjadi, yang sesuatu yang bisa saja itu adalah salah. Nah, itu contohnya ya, orang-orang yang memiliki pikiran overthinking, terus memikirkan kemungkinan buruk yang bisa saja salah dan bahkan belum tentu itu terjadi. Akhirnya juga apa? Buat apa saya pikirkan kali? Sepanjang malam gak bisa tidur, sepanjang malam gak bisa belajar. Karena apa? Hanyut di dalam kekhawatiran, ketakutan yang belum tentu pasti. Itu overthinking, tapi itu diberkati oleh Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, Matius pasal 6 ayat 34. Apa dikatakan di sana? Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan sangat menarik. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Dari firman Tuhan ini artinya apa? Overthinking itu orang yang memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Tuhan sudah katakan, kamu tidak usah pikirkan hari esok, tapi orangnya kayaknya berkata. Orang itu memaksakan dirinya, dia pikirkan kepada Tuhan, sudah berkata, jangan pikirkan hari esok, biar hari itu hari ini. Artinya apa? Tuhan itu sudah tahu jawabannya, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Artinya apa? Jangan kamu hidup di dalam kekhawatiran atau sesuatu yang akan terjadi akan hari esok. Nah, banyak orang terseret pada hal-hal yang demikian. Terjebak dalam pemikiran yang terus-menerus berputar, bahkan saat mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian. Sudah dialihkan ini, sudah berpikir lain, tetapi kembali ke situ lagi yang dipikirkan. Ya. Sudah nyelimur ini apa nyelimur itu, mengalihkan pembicaraan itu. Ya. Tapi ujungnya kembali ke situ lagi. Ini overthinking. Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kamu tuh nggak usah khawatir hari esok. Jangan pikirkan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang terbebani dalam hidupnya yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Betul nggak? Ada orang merasa terbebani. Oh, nanti jangan-jangan seperti ini, padahal itu nggak perlu dipikirkan. Nah, kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita ini. Buat apa dipikirkan? Kalau itu memang nggak ada efek dalam kehidupan kita, udah abaikan saja. Saudara semua dikasih Tuhan.
Overthinking sering muncul karena ingin mengontrol segalanya. Hati-hati ya. Overthinking sering muncul karena orang itu ingin mengontrol segalanya. Semuanya ingin dikerjakan. Apa-apa ingin dipantau. Apa-apa ingin diawasi. Apa-apa ingin tahu. Kepo pokoknya. Kalau itu bukan bagian kita, buat apa? Kalau kamu tidak perlu dipikirkan, buat apa? Menyiksa diri sendiri kalau sudah dikasih. Jangan khawatirkan akan hari esok. Tuhan katakan seperti itu pada tanggal 30. Banyak kadang-kadang di rumah tangga itu. Istri ingin tahu segalanya pada suaminya. Demikian juga suami ingin tahu segalanya apa diperbuat. Sesuatu yang tidak penting. Bahkan lebih daripada semua ingin dipantaunya. Sementara kapasitas otak pikiran kita tidak cukup. Kalau kita nikmati, rusak sendiri, invalid sendiri yang dalam kehidupan kita. Santai tanpa pasti itu. Bapak Ibu jadi kasih aja. Kalau sedikit-sedikit ingin kita dikte, sedikit-sedikit ingin kita atur, sedikit-sedikit ingin kita mengawasinya, ingin tahu kepo dan sebagainya. Kenapa merepotkan diri sendiri? Ya. Kenapa bikin sibuk sendiri? Kerjaan yang seharusnya tanggung jawab saja justru kadang-kadang kalau tidak diselesaikan. Lalu mengapa mengurusi daripada hal-hal yang seharusnya diurusi? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, karena tidak sesuai kapasitas, HP atau perangkat yang tidak mendukung, akhirnya apa? Membuat orang stres. Betul kan? Membuat orang depresi, kehilangan damai sejahtera. Ya. Bahkan dia bisa membuat dirinya jauh daripada Tuhan. Karena apa? Banyak yang dipikirkan. Tapi hal-hal yang tidak penting. Depresi, stres. Maka terjadi pada orang-orang mereka yang overthinking pada hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu saudara, ini baru jujur sudah berhenti overthinking, berhenti berpikir berlebihan, hentikan semuanya. Jangan lagi berpikir lebih. Kalau memang sudah mulai gak kuat lagi, sudah pusing sakit kepala, sudah mulai berhenti. Dinginkan pikiran kita. Berhenti berpikir yang berkepanjangan tidak nanti. Apalagi berpikir itu saja terus. Sakit dalam diri kita sendiri. Bahaya overthinking kenapa? Kehilangan hati, membakar kecemasan, khawatir, stres, insomnia, susah tidur, gangguan tidur. Kemarin salah satunya adalah karena apa? Banyaknya hutang di sana sini, akhirnya nggak bisa tidur, sakit, stres, depresi. Salah satu hal yang kedua apa? Overthinking. Orang yang selalu memikirkan sesuatu saja terus, dia tidak pernah berhenti. Berlebihan, ujung-ujungnya bersalah. Ini bahaya daripada overthinking itu. Bapak Ibu yang diberkati. Orang yang overthinking, dia terjebak dalam lingkaran pikiran yang sudah dihentikan. Dia tuh berputar-putar saja di situ. Ya. Akibatnya terganggu kesehatan mental dan emosional. Terganggu mental maupun emosional. Bergabung. Saudara semuanya bergabung. Kita puji Tuhan kalau kita bisa mengatasi semuanya itu.
tergoncang, membuat iman tergoncang. Karena banyak sekali yang dipikirkan, iman sendiri gak dipikirkan. Karena begitu banyak memikirkan daripada kebutuhan jasmani, lalu kebutuhan rohani tidak dipikirkan. Tergoncang tidak sih? Apakah iman lebih penting daripada kebutuhan jasmani? Tergoncang berarti. Salah berpikir. Bukan tidak boleh dipikirkan, tapi salah berpikir. Iman terguncang. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang Allah kenapa begini? Apakah Tuhan benar-benar mendengar doaku? Boleh ragu dia? Dia boleh ragu dengan imannya. Dia boleh ragu dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengar doaku. Itu kan pertanyaan aku. Ya. Apakah Tuhan akan menolong aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan meragukan itu terus timbul di dalam dirinya. Nah, inilah yang saya katakan membuat iman seseorang bergoncang. Karena apa? Ada keraguan. Kalau kita sudah berdoa dan yakin dan percaya, iya, dijawab yakin saja. Masalah waktu urusannya Tuhan. Masalah kita, urusan kita adalah kita sampaikan kepada Tuhan. Iman yang seharusnya teguh, iman yang harus semakin bertumbuh dan kuat, tapi akan terus tergerus oleh keraguan yang terus menerus. Karena apa? Ragu dan sebagainya. Amalnya akan seperti ini. Yang akan terjadi selanjutnya. Overthinking memiliki relasi dan kepercayaan daripada Kristus itu pasti. Relasi dengan Tuhan menjadi kering karena orang lebih banyak berpikir daripada berdoa atau mempercayai Tuhan. Hubungan yang baik saudara dengan Tuhan itu tidak kering. Tidak kering seperti apa? Doa ini terbangun terus ini. Nah, ini seperti tanaman yang disirami itu tidak akan pernah kering. Nah, orang yang overthinking saudara itu akan mengikis relasinya, hubungannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada berkata seperti ini. Orang yang berkata, Tuhan aku gak cukup baik. Tuhan aku ini tidak layak untuk melayani. Tuhan paling kecewa denganku. Betul. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Nah, kalau orang bertanya seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih, katanya dia iman kepada Tuhan, katanya dia percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, iman yang seperti itu adalah sudah mulai terkikis. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Aku tidak cukup baik Tuhan. Aku tidak bisa melayani. Ya. Aku Tuhan beri kecewa denganmu. Nah, coba Keluaran pasal 3 ayat 11. Ini Musa. Tuhan itu berkali-kali memanggil Musa untuk memberikan saya keluar dari Mesir. Tapi Musa juga berkali-kali menyuarakan keraguannya. Berkali-kali dipanggil, ayo pelayanan Musa, selamatkan itu Israel. Berkali-kali Tuhan berkata kepada dia. Tapi Musa juga berkali-kali katakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan, siapa aku ini Tuhan? Kok suruh-suruh aku ini siapa? Keluaran pasal 4 ayat 1, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku Tuhan? Nah, ada keraguan-keraguan yang seperti itu. Keluaran pasal 4 ayat 10, aku bukan orang yang fasih lidah, orang yang tidak pandai bicara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi nyata dalam kehidupan kita. Aku siapa aku? Aku bukan orang yang fasih lidah. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku?
Terkikis sudah hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Keluaran pasal 4 ayat 13 dikatakan karena apa? Tuhan utus orang lain saja. Utus orang lain saja, aku mau mundur saja. Nah, ujung-ujungnya demikian sudah. Akhirnya Musa mundur kan? Keluaran pasal 4 ayat 13. Tuhan, aku gak sanggup melayani, aku tidak mampu lagi, aku tidak cocok lagi Tuhan. Cari orang yang cocok saja, biar aku mundur saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau dia percaya saja kepada Tuhan, sebenarnya Musa gak perlu berkata seperti itu. Sebenarnya orang gak perlu berkata, aku tidak cukup baik. Kalau Tuhan yang suruh, pasti kita baik. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan itu mengatakan kepada kita, engkau layak melayani. Begitu. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Kenapa kita percaya? Tuhan yang suruh, Tuhan yang repot. Ya. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Musa terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak berpikir. Ya. Terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit percaya. Nah, kebalik. Musa terlalu banyak memikirkan kekurangannya sendiri daripada mempercayai Tuhan bahwa akan menyertainya. Kalau Tuhan sudah menyuruh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa berkata pada aku ini, Tuhan tahu kok siapa Musa. Tuhan juga tahu kalau Musa nggak pandai bicara. Tuhan juga tahu kalau Musa itu juga akan berkata seperti itu. Tahu. Itu akhirnya apa? Menjadi kering hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Orang lebih banyak berpikir daripada berdoa. Orang lebih banyak berpikir daripada berdoa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, overthinking kesimpulannya apa? Terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit percaya. Harusnya apa dibalik? Kami yang mikir Bapak Ibu, terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit percaya. Katanya percaya, dikit aja. Itu. Kalau kita lihat dari kisah daripada Saul maupun daripada Musa, sebenarnya lagi Thomas itu terlalu mengandalkan logika dia. Aku kalau nggak melihat nggak percaya logika dia. Orang overthinking begini, terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit percaya. Yang kedua, ya, orang overthinking banyak berpikir tanpa solusi. Berpikir terus tapi solusi nggak ada. Banyak opsi tanpa eksekusi. Numpuk akhirnya maka otak meledak. Mohon maaf, HP meledak. Karena apa? Dia pikir A, B, C sampai Z, dia pikir seluruhnya, tetapi tidak dikeluarkan satupun. Opsi banyak, eksekusi nggak ada. Drop sudah. Invalid error itu HP. Itu kehidupan kita. Makanya kalau orang terlalu banyak mengontrol, ingin mendekde, ingin tahu dan segalanya, aduh buat apa itu? Kadang-kadang orang jatuh sakit sendiri gara-gara dia sendiri, bukan karena orang lain. Beneran semua dikasih Tuhan. Banyak orang berpikir tanpa solusi, artinya itu apa? Hanya mimpi saja. Banyak orang berandai-andai saja. Banyak orang berangan-angan saja. Sementara Tuhan itu ingin kita belajar berjalan bersama dengan iman, bukan dengan mimpi, bukan dengan penglihatan. Tuhan ingin kita berjalan bukan dengan mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan, tidak, tetapi berjalan dengan iman, berjalan dengan rasa percaya. Oleh sebab itu jangan terkikis rasa percaya itu. Kalau kita percaya serah pada Tuhan. Jangan sampai kita banyak opsi tapi nggak ada eksekusi. Kalau eksekusinya lambat, oke, masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada eksekusi
sakit kita. Menumpuk sampah di dalam otak kita, dalam hati kita, pikiran kita, ujungnya bahkan ada gangguan mental, ada gangguan emosional kita. Saudara semua dikasih. Caranya apa? Alkitab katakan apa? Berdoa dan bersyukur. Dari pasal 4 dan 6 tadi, dari pasal 4 dan 6 kalau dibaca saudara, tadi kita baca itu satu dan kalau dibaca pasal 4 ayat 6. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata kuncinya saudara, kata kunci untuk mengatasi overthinking apa? Berdoa dan bersyukur. Alkitab. Kita kerjakan, kita selesaikan secara Alkitab, secara jantan lokal. Kata kuncinya adalah berdoa. Orang yang berdoa, ini ada masalahnya. Masalah yang dulu itu berada di tempat ini, lalu dipindahkan ke tempat ini. Dulu dia fokus kepada masalah, sekarang dia fokus kepada Tuhan. Itu berdoa. Kalau berdoa masih itu saja dan belum mengalihkan kepada Tuhan, itu belum berdoa, hanya ngomong saja. Orang kalau berdoa memindahkan fokus masalah itu, dia dipindahkan kepada Tuhan. Itu hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan serahkan semuanya kepada engkau. Itu berdoa. Sedangkan kalau bersyukur, saudara, bersyukur itu membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita bersyukur, kita selalu melihat kebaikan Tuhan. Tuhan lebih baik, bersyukur. Dalam pekerjaan diberkati, dalam usaha diberkati. Ya, apa yang saya kerjakan bukan berhasil. Nah, ini kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah yang kadang-kadang diwujudkan oleh beberapa orang, ya. Tidak semua orang. Diwujudkan apa? Ya, dalam bentuk persepuluhan, di dalam bentuk persembahan dan sebagainya. Wujud bersyukur, wujud terima kasih. Kecil itu 10% itu. Karena apa? Suatu kehidupan baik memelihara dan menolong kita. Nah, tadi lagunya bagus sebenarnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Terus apa lagi tadi disebut ya? Coba kalau satu-satu itu, sanggup gak kita hitung? Hitung saja saudara. Gak akan kita cukup. Dikatakan, seandainya saja seluruh cakrawala ini menjadi kertas, manusia menjadi penanya, air laut menjadi tintanya, itu pun tidak cukup untuk berkebaikan Tuhan. Ini berdoa dan bersyukur. Orang kalau sudah begini saudara, dia itu damai, nggak ada gangguan mental, nggak ada gangguan daripada emosi, nggak ada. Selanjutnya, cara rohani ya, Alkitab, kata kuncinya kita percaya, bukan bertanya. Nah, ini penting. Ya. Jangan bertanya terus, tapi juga percaya. Ya. Kamu tekon saja terus. OTW, ojo tekon baik. Jangan tanya terus. Bapak Ibu diberkati oleh kata kuncinya ini. Kita percaya, jangan tanya terus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang anak kecil ya, dia tidak mau tahu kemana mobilnya akan berjalan. Dia tidak mau tahu mau jalan lewat mana mobilnya akan dibawa, karena dia duduk di kursi belakang. Apa yang terjadi pikiran dia saudara? Yang penting bagi dia tahu bahwa ayahnya yang menyetir, bapaknya yang menyetir,
Bu Hage nggak peduli mau dibawa kemana, yang penting ini adalah Pak Hage yang menyetir. Itu namanya percaya. Itu namanya percaya. Kalau nggak percaya, Pak Hage kan bilang, udah setir sendiri saja. Pak, masalah saya belum bisa. Nah, ini sudah. Pokoknya saya percaya kepada Pak Hage, saya percaya kepada Papa ya pokoknya. Saya di belakang ini sama anak-anak, itu namanya percaya. Bukan teman bertanya, Pak ini lewat mana? Pak ini lewat mana? Bukan itu. Sudah Bapak tahu jalan, Pak sampai. Haleluya. Itu saja. Mungkin kalau marah Pak, udah jangan banyak ngomong, jangan banyak tanya. Sampai ada sampai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, anak ini bukan demikian, gak peduli bapaknya membawa kemana. Tapi karena yang membawa adalah bapaknya, yang membawa adalah Bapa di dalam surga. Allah yang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Aman. Aman. Gak usah tanya yang mana. Percaya bukan bertanya. Lepaskan kontrol atas hidup kita dan menyerahkannya dan percaya kepada Tuhan. Sudah nggak usah kontrol lagi lah. Letakkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Bapak itu hari ini berangkat ke Jawa. Kita percaya Tuhan menolong. Amin. Kita percaya Tuhan akan melindungi, menjaga, memelihara bahkan sampai pulangnya nanti. Acara demi acara bisa dilewati. Kita percaya. Selanjutnya, berpikir itu penting, tetapi percaya kepada Tuhan juga lebih. Jadi saudara saya mengatakan berpikir itu salah atau tidak benar. Berpikir itu penting, tapi percaya kepada Tuhan juga lebih penting. Selanjutnya adalah cara berpikir apa adalah Alkitab kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa di sini saudara? Dalam Mazmur 55 ayat 23, Amsal 35. Kuncinya serahkan, bukan simpan. Ini masalah, ini persoalan, jangan simpan, serahkan kepada Tuhan. Itu passwordnya. Kalau semuanya pikiran kita, opsi-opsi itu hanya kita simpan saja, gak kita serahkan, ya Tuhan pun juga gak mau. Orang berkata seperti ini, rezeki berkat ada di tangan Tuhan, betul. Tetapi juga orang berkata, kalau orang itu bangunnya siang, Tuhan pun akan angkat tangan. Berkat ada di tangan Tuhan, tapi kalau kamu bangunnya siang, Tuhan pun angkat tangan. Nah begitu. Kalau kamu tidak mau melepaskan dan menyerahkannya kepada Tuhan, tapi menyimpannya saja, itu juga menjadi masalah. Oleh sebab itu passwordnya apa? Serahkan, bukan simpan. Bukan simpan. Nah, saya mau singgung sedikit saudara. Mazmur 55 ayat 23. Serahkan bebanmu. Mazmur 55 ayat 23. Serahkan bebanmu, Tuhan akan menolong. Serahkan masalahmu, persoalan dan Tuhan akan menolong. Loh, kalau Tuhan sudah membuka tangan, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya. Satu Petrus pasal 5, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Nah, serahkan, jangan simpan. Itu kata kuncinya. Nah, selanjutnya kalau kita juga sama Tuhan, selanjutnya sama saya, Tuhan Yesus memberkati. Gimana dengan Tuhan kita hari ini? Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan begini. Overthinking itu bukan dosa. Bukan. Ya. Tapi itu bisa menjadi penghalang untuk hidup iman kita. Overthinking boleh saja. Tapi keluarkan juga. Jangan sampai menjadi pengganggu atau penghalang daripada iman kita. Yang penting itu. Overthinking bukan suatu kesalahan, tetapi bisa menjadi penghambat daripada pertumbuhan daripada iman kita. Kekristenan, iman bukan tahu tentang sesuatu semuanya, bukan tentang segala hal, tapi iman percaya kepada Tuhan bisa mengatasi segala hal. Itu iman.
Oleh sebab itu Bapak juga dikasih dari Tuhan. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Overtime yang mungkin tidak akan bisa hilang dalam sehari, gak bisa. Tapi kita bisa belajar menyerahkan pikiran kita setiap hari kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara Yesus untuk maju ke depan. Kita berdoa. Kita naikkan pujian dulu ya. Bisa, Basuki tolong tampilkan lagu lagi. Bila tempat keras melanda hidup. Lagu nomor 2. Bila tempat keras melanda hidup. Jangan banyak berpikir, ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, walaupun hebat. Ya. Kita ini manusia rendah, akan mampu kalau saja kita kerjakan kalau lebih kapasitas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami ingin belajar. Tuhan kami berhenti memikirkan hal-hal yang di luar kendali-Mu. Kami berhenti memikirkan hal-hal yang di luar daripada pengetahuan untuk kebahagiaan-Mu. Aku serahkan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami sering lelah dengan pikiran kami sendiri. Kami sering letih dan capek dengan pikiran kami sendiri. Kami sering khawatir dan lupa bahwa yang memegang kendali atas kehidupan diri kami. Tuhan ajar kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Engkau. Gantikan itu dengan damai sejahtera yang menjanjikan kepada kami yang melampaui akal pikiran kami. Kami percaya Engkau baik Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sangat dekat dengan kami. Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan dan pikiran kami. Seringkali kami berpikir terlalu sibuk dengan ketakutan, dengan kekhawatiran kami sendiri. Sampai kami lupa bahwa Engkau adalah pemegang daripada kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari Tuhan kami belajar percaya, menyerahkan setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terjebak dalam kekhawatiran. Kami tidak terjebak di dalam ketakutan. Kami tidak terjebak dalam kekhawatiran yang berkepanjangan Tuhan. Di dalam lingkaran pemikiran-pemikiran yang tidak bisa keluar dari hal tersebut. Tolong kami Tuhan supaya kami berjalan dalam damai dan iman. Tuhan tolong berkati kami. Biar firman Tuhan telah kami dengar ini boleh menguatkan kami, berkati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus